Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator dan saya untuk mengizinkan saya untuk membahas sedikit apa yang saya tahu tentang penggunaan computer vision untuk traffic monitoring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Adi Pratama dan di sini saya diberikan kesempatan untuk kita akan membahas sedikit tentang computer vision dan aplikasinya terutama di traffic monitoring ya. Nah, ini akan saya coba jelaskan dulu outline-nya. Ke depannya kita akan membahas apa aja. Pertama ada background, apa sih yang mau kita capai dengan menggunakan computer vision di traffic monitoring. Terus ada beberapa task yang akan kita coba pelajari sedikit, misalkan seperti vehicle detection, tracking, sama aplikasi untuk speed calculation gitu. Nah, di sini berhubung teman-teman yang ikutan di sini dari berbagai jenis background, kita akan mencoba menggunakan atau mentampilkan pendekatan yang lebih tidak terlalu kompleks lah istilahnya, karena keterbatasan waktu dan juga kalau misalnya kita masuk ke dalam satu teknik yang agak terlalu dalam, takutnya mungkin ada beberapa yang tidak bisa ikuti masalah teknisnya. Jadi di sini saya sengaja untuk mengambil contoh-contoh atau metode-metode yang emang secara dari segi logiknya itu lebih mudah. Nah, kita masuk ke dalam background-nya. Kenapa sih kita harus ada penggunaan computer vision untuk traffic monitoring? Nah, secara garis besar sebenarnya di poin pertama itu, ini mungkin common sense ya. Kalau misalnya kita punya sebuah invention atau penemuan itu, harus kalau tidak untuk menyelesaikan sebuah masalah, paling tidak untuk membuat hidup manusia itu lebih mudah gitu. Nah, di sini kita punya permasalahan sebenarnya di traffic secara khususnya ya. Masalahnya apa? Ketika populasinya semakin besar, maka kita akan membangun semakin banyak jalan ya, dan juga kendaraannya akan melalui jalan tersebut makin banyak gitu. Sehingga akibatnya adalah kita harus membutuhkan juga semakin banyak polisi untuk mengatur, memonitor serta mengkontrol semua jalan-jalan tersebut gitu, agar kondisi jalannya juga masih bisa dilalui dan segala macamnya. Nah, untuk meringankan beban polisi sehingga tidak harus selalu ada di jalan untuk mengatur, di sini ada satu solusi bagaimana kalau kita menggunakan teknologi setidaknya untuk tidak harus menggantikan peran polisi, tapi setidaknya kita bisa membantu peran polisi agar lebih dalam tugasnya lebih mudah gitu. Bagaimana caranya? Kita di sini salah satunya adalah menggunakan kemajuan teknologi ya. Nah, sebenarnya banyak dan udah banyak teknologi yang digunakan untuk di kepolisian untuk membantu penanganan traffic di jalanan ya. Ada beberapa banyak sensor dan kamera, nggak cuman kamera yang digunakan. Misalkan teman-teman kalau misalkan pernah lihat yang di sebelah kanan di sini ada, kalau di film-film itu untuk mengukur kecepatan, jadi seperti menggunakan sinar gelombang. Saya juga kurang tahu itu seperti apa. Ketika ada kendaraan yang melaju, kita bisa mendeteksi itu kecepatannya seperti apa. Atau mungkin yang di tengah ada beberapa sensor di sini, sebelah kanan dan sebelah kiri, serta di tengah-tengahnya juga ada sama jenis sensor juga yang terkoneksi untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk. Nah, di sini juga ada beberapa sensor, dan ini uniknya lagi, ini harus ditanam di jalannya gitu. Nah, ini ada beberapa jenis sensor yang mungkin bisa dikombinasikan dan bisa saling melengkapi satu sama lain gitu. Nah, cuman pertanyaannya adalah di antara semua sensor ini, untuk mana sensor yang mungkin paling murah, paling mudah, dan paling untuk penggunaannya tidak membutuhkan perombakan yang besar itu, seperti menggali jalanan dan seperti apanya. Nah, di sini salah satu solusinya adalah menggunakan kamera. Tentu saja nggak harus dengan kamera saja gitu, bisa juga kita kombinasikan dengan sensor-sensor yang lain. Nah, salah satu flow untuk traffic monitoring yang sering digunakan adalah yang pertama, kita menginstal atau menempatkan kamera di lokasi-lokasi yang ingin
kita pantau, nanti gambar yang diambil dari kamera tersebut akan dikirimkan di ke server untuk diolah, baik itu menggunakan image processing ataupun teknik-teknik yang lainnya, sehingga mendapatkan insight ataupun statistik-statistiknya. Nah, statistik ini kemudian akan dikirim ke command center, di mana nanti di situ polisi akan berdasarkan hasil pemantauan dan hasil ekstraksi informasi dari gambar tersebut akan mencoba untuk mengambil keputusan untuk di jalan tersebut gitu. Jadi di sini untuk traffic monitoring itu sebenarnya bukan hanya sekedar masuk ke dalam monitor aja. Kalau monitor kan berarti hanya memantau apa yang sedang terjadi gitu. Tapi juga harus sampai masuk dalam controlling. Jadi hasil dari monitoring itu informasinya kita gunakan untuk mengambil keputusan apa yang harus dilakukan berdasarkan data tersebut gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kenapa harus kamera gitu? Meskipun nggak harus menggunakan kamera saja, tapi ya kenapa kita lebih populer atau menggunakan kamera? Yang pertama, lebih scalable. Maksudnya apa? Maksudnya penggunaan kamera atau ya penggunaan produk kamera itu dari segi harga itu juga lebih murah dibandingkan penggunaan sensor yang lain. Kemudian juga untuk memasang sensor kamera cukup kita ikatkan atau misalkan kita pasang di mungkin di lampu merah atau seperti apa, tanpa harus mengubah kondisi jalan atau mungkin mengubah sekitaran atau seperti apa gitu. Biasanya untuk sensor-sensor yang lain kan memang agak lebih sulit untuk mengkondisikan penggunaan sensornya. Nah, selain itu juga dengan kita menggunakan kamera, kita bisa setidaknya menyelesaikan beberapa permasalahan sekaligus gitu. Apa permasalahannya nanti kan kita bahas satu persatu. Nah, di sini cuman satu yang harus kita perhatikan adalah antara akurasi dan speednya juga gitu. Otomatis kalau misalnya kita pengen berbicara tentang traffic monitoring, segala sesuatunya harus bisa dilakukan dengan paling tidak near real time processing, hampir real time. Oke, jadi kalau misalkan penggunaan kamera sensor itu kita terlambat atau delay, otomatis hasil keputusan yang akan kita lakukan itu sudah tidak relevan lagi di lapangan. Dan juga karena kita harus mentransfer data dari gambar kamera ke command center misalkan, otomatis itu harus dipikirkan juga masalah bagaimana mentransfer data gambar tersebut agar mencapai ya bisa di real time processing secepat mungkin lah sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam permasalahan. Sudah kita lihat kenapa kita menggunakan kamera sensor dan bagaimana secara umum alurnya untuk smart traffic monitoring ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih masalah yang bisa kita selesaikan menggunakan kamera dan computer vision tentunya. Salah satu masalah yang sering digunakan adalah untuk vehicle detection. Nah, apa sih pendeteksian kendaraan itu? Ya, seperti namanya, objektifnya adalah kita pengen menemukan objek-objek di video. Sebenarnya sih kalau misalkan menggunakan kamera, secara umumnya namanya adalah object detection. Cuman karena kita berhubung menggunakan kamera untuk traffic monitoring, maka di sini salah satunya yang kita fokuskan adalah kendaraan ya, vehicle. Maka tujuannya kita pengen menemukan mungkin mobil atau motor yang akan ada di video. Nah, objek-objeknya tentu saja banyak. Bisa kalau misalkan di jalan biasa mungkin ada motor, ada sepeda, ada pejalan kaki biasa dan segala macamnya gitu. Nah, ini adalah object detection ini adalah permasalahan pertama yang harus diselesaikan oleh semua sistem pemantauan ya yang menggunakan kamera. Ini seolah-olah seperti hello world-nya di pemrograman lah istilahnya. Nah, terus apa gunanya kita mendeteksi kendaraan? Banyak, satunya adalah kita bisa menggunakan untuk menghitung jumlah kendaraan yang lalu lalang di lalu lintas misalkan. Apakah kita bisa melihat apakah kapasitas jalan kita tuh masih
bagus, masih bisa menampung berapa jumlah kendaraan lagi, ataupun misalkan kita pengen melakukan klasifikasi, oh jumlah truk yang lewat kendaraan berapa, jumlah mobil sedan berapa, jumlah mobil apa, dan segala macamnya. Nah itu akarnya awalnya itu berada di deteksi kendaraan. Oke. Nah di sini untuk mencapai tujuan tersebut otomatis ada beberapa pendekatan. Nah di sini ada pendekatan yang menggunakan motion detection. Ini adalah pendekatan yang sudah cukup lama sih sebenarnya, dari semenjak adanya penggunaan kamera untuk traffic monitoring. Dan yang terbaru adalah penggunaan pendekatan image object detection. Nah itu gimana kita mendeteksi dari seluruh gambar, hanya statik gambar, kita mendeteksi mana kendaraan, mana objek yang lain gitu. Nah ini bisa dilakukan menggunakan pendekatan machine learning atau pendekatan deep learning yang hanya dia menggunakan satu single frame. Sedangkan kalau di motion detection itu biasanya kita nggak bisa bergerak hanya menggunakan satu frame saja. Kita harus menggunakan frame tersebut dalam konteks videonya seperti apa. Maksudnya apa? Nanti kita lihat selanjutnya. Nah contoh, ini untuk yang background subtraction itu adalah bagian dari motion detection ya. Metodenya satunya adalah background subtraction. Nah, idenya apa? Idenya adalah seperti ini. Ketika kita punya sebuah streaming video yang kameranya statis, ini sesungguhnya kameranya statis, bagaimana kalau untuk mendeteksi kendaraannya itu, kita menggunakan satu template yang berisikan background, hanya background aja. Jadi nanti ketika kita kurangi antara gambar frame per video per frame-nya dengan gambar static background kita dapat benda-benda atau objek-objek yang bukan termasuk sebagai background. Dan itu kita anggap sebagai foreground-nya atau sebagai objeknya. Seperti yang dilihat di gambar ini anggap sebagai satu frame dari sebuah gambar traffic monitoring. Terus di sini kita punya sebuah satu static template, background template yang udah kita dapatkan sebelumnya. Untuk mendapatkan mana yang objek bergerak, mana yang enggak, sederhana, tinggal kita kurangi aja. Kalau misalkan warnanya berbeda dengan di sini, oh ya itu berarti udah bukan termasuk background, itu termasuk sebagai foreground, yaitu sebagai dalam kasus ini sebagai objek. Seperti itu. Sini ada videonya. Ya ini contoh hasil background subtraction dari beberapa cuplikan video untuk traffic monitoring. Nah di sini kita lihat beberapa observasi. Yang pertama, nggak hanya sekedar objek saja yang terdeteksi, ini juga ada beberapa noise. Nah ini karena apa? Karena kalau kita menggunakan background subtraction dan menggunakan satu static template, otomatis kan dia sangat invarian terhadap entah itu cahaya, entah itu angin, dan segala macamnya gitu. Jadi variasi-variasi tersebut sangat mempengaruhi hasil deteksi dari mana yang objek, mana yang bukan. Terus yang kedua juga kita lihat bahwa ini ada beberapa yang emang dari segi shadow pun atau bayangan pun masih terdeteksi sebagai objek ya. Meskipun idealnya kita hanya ingin tahu tentang objeknya saja, kendaraannya saja, tanpa termasuk bayangan dan segala macamnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi cara yang sederhana untuk mendapatkan objek menggunakan background statik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kita bisa mendapatkan background tersebut lah setelahnya. Mungkin satunya adalah kita menggunakan static template. Jadi kita ambil satu ketika kosong atau seperti apa, terus kita gunakan itu terus-menerus sehingga kita bisa dapetin hasil objeknya. Atau mungkin kita bisa menggunakan historical image. Jadi kayak seperti moving window namanya. Jadi ketika pada waktu misalkan ke detik ke-20, kita menggunakan frame detik ke-10 sampai detik ke-19 sebagai background untuk mendapatkan objek di detik yang ke-20.
ini seperti yang tadi saya bilang, bahwa ide dasarnya adalah ketika warna pixel tersebut berbeda dengan warna pixel yang ada di background, berarti ini perbedaan berarti ada thresholdnya. Ketika berbeda, berarti kita anggap bahwa pixel tersebut tuh sebagai sebuah objek ya. Nah, terus bagaimana untuk mendapatkan average? Untuk mendapatkan template-nya, kita menggunakan rata-rata atau average. Contoh, misalkan kita ingin mendapatkan template untuk time frame yang ke-20. Otomatis kita bisa menggunakan frame-frame yang ada antara waktu ke-0 sampai ke-19. Kita rata-ratakan semua nilainya untuk mendapatkan satu satuan template yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi objek. Jadi idenya kalau misalkan dia dirata-ratakan, otomatis nilai yang termasuk ke dalam background nilainya akan selalu sama. Itu meskipun akan ada objek di atasnya, tapi objeknya kan hanya bertahan di 1 frame atau 2 frame atau 3 frame, tidak bertahan di keseluruhan frame gitu. Jadi dengan merata-ratakan, kita bisa mendapatkan satu representasi dari background yang ada di dalam kamera tersebut. Seperti itu. Nah, tadi seperti yang kita lihat, sejauh ini kita udah bisa mendapatkan backgroundnya seperti apa. Dengan menggunakan background itu kita bisa mendapatkan objeknya seperti apa. Cuman dari hasil yang tadi teman-teman lihat, masih banyak noise-nya di sana. Dengan perubahan angin sedikit saja atau perubahan cahaya, itu masih bisa tidak bagus lah efeknya. Nah, di sini untuk bisa membuat dari hasil yang tadi banyak noise, untuk bisa lebih dilakukan analisa lebih lanjut, kita menggunakan post-processing yang ada di computer vision. Lebih spesifiknya di situ ada namanya erosi dan dilasi, erode and dilation, gitu ya. Nah, ini dua-duanya termasuk dalam operasi morfologi. Nah, kalau erosi, seperti teman-teman lihat di contohnya, kita punya satu gambar Wolf J misalkan. Nah, untuk erosi ini kita menghilangkan sedikit bagian dari ujung-ujungnya, sehingga jadi lebih lurus lah istilahnya. Sedangkan kalau untuk dilasi kebalikannya, kita lebih mempertebal bagian putihnya. Nah, tujuannya apa? Fungsi erosi dan dilasi itu adalah seperti teman-teman di yang keduanya, di bagian kedua itu bagian operasi opening dan closing, di mana ketika kita punya banyak noise titik-titik itu, opening ini adalah penggabungan antara erosi dan dilasi, di mana erosi dulu baru dilakukan dilasi, hasilnya seperti ini untuk menghilangkan noise-noise di luar objek. Dan kalau closing itu dilasi dulu baru dilanjutkan dengan erosi, itu adalah untuk menutup lubang-lubang kecil yang ada di dalam gambar kita. Seperti itu. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Saya nggak tahu apakah kelihatan di teman-teman, tapi di yang awal kita lihat masih banyak noise-nya. Masih ada putih-putih dan segala macamnya gitu. Sedangkan di gambar kedua setelah hasil morfologi, hasilnya jauh lebih bagus. Lebih bersih dan tidak terlalu banyak noise-nya lagi gitu. Nah, dari hasil ini sebenarnya kita bisa segmentasi, kemudian kita bisa membuat bounding box untuk mengkotakkan kendaraan-kendaraan yang berbeda. Seperti itu. Nah, itu pendekatan pertama menggunakan moving average lah istilahnya. Jadi kita menggunakan beberapa frame sebelumnya, kita rata-ratakan untuk dapatin representasi background-nya, terus kita gunakan itu untuk mendeteksi objek dan segala macamnya. Cuman kelemahannya adalah satu, dia tidak sensitif terhadap perubahan yang tiba-tiba. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada seperti cipratan cahaya atau seperti apa, dia nggak sensitif, sehingga mungkin itu bisa dikatakan sebagai objek. Kemudian dia juga mengasumsikan bahwa gambar background yang benar itu warnanya cuma satu. Di satu pixel itu, ketika pixel itu bukan warna yang seharusnya, itu dianggap sebagai objek. Padahal kan belum tentu seperti itu. Sama seperti yang berkaitan dengan yang alasan yang pertama, bisa jadi itu untuk objek, untuk background, itu bisa memiliki beberapa warna yang berbeda. Jadi nggak cuma satu.
Nah, di sini masuk ke dalam kita metode yang kedua, namanya Gaussian Mixed Model. Di sini ada tiga. Yang paling penting itu dua buah kata, itu ada Gaussian-nya, karena itu distribusinya. Dia mengasumsikan bahwa distribusi background itu berbentuk Gaussian. Kemudian ada mixture. Mixture itu berarti lebih daripada satu. Nah, idenya adalah dia merepresentasikan satu buah pixel itu dengan beberapa distribusi yang berbeda-beda. Jadi nggak cuma satu. Dan distribusi untuk background itu bisa jadi lebih daripada satu distribusi. Jadi misalkan untuk background itu ada dua buah distribusi, jadi ketika satu pixel itu tidak masuk dalam distribusi yang pertama, bisa jadi dia termasuk dalam distribusi yang kedua, sehingga masih tetap terdeteksi sebagai background, bukan foreground. Gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin kita ambil satu pixel di sini, kemudian kita jalankan video tersebut, kita ambil nilai, mungkin kita ambil nilai warnanya merah dan nilai hijaunya. Kan kalau gambar itu kita bisa representasikan sebagai satu pixelnya sebagai untuk warna sebagai kumpulan 3 warna, yaitu merah, hijau, biru, RGB ya. Nah, jadi misalnya kita satu pixel aja, terus kita ambil channel warna merah dan channel warna birunya, terus untuk selama 200 frame kita koleksi data point-nya, terus kita plot seperti ini. Otomatis untuk pixel-pixel yang merepresentasikan background, dia akan saling numpuk di tengah-tengahnya. Sedangkan untuk yang berasosiasi dengan foreground atau dengan objek, dia cuma sedikit gitu. Karena kan beda-beda warna mobil ya, ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Jadi mungkin dia distribusinya tidak terlalu, jumlahnya nggak terlalu banyak, dan itu bisa mencar-mencar gitu. Nah, kalau kita plotting, contohnya mungkin seperti ini, ada beberapa warna yang memang sangat compact banget, sangat dense. Ada beberapa warna yang memang cuman sedikit sekali gitu. Nah, ini kalau misalnya kita bisa memodelkan itu sebagai sebuah distribusi, jadi ketika ada satu pixel baru yang masuk, kemudian kita bandingkan apakah dia termasuk dalam distribusi yang sifatnya adalah background. Oke, berarti kita bisa tentukan bahwa itu adalah background. Kalau tidak, oke, berarti itu adalah foreground gitu. Nah, di situ adalah inti perbedaan antara Gaussian Mixed Model dengan moving average yang tadi. Di sana dia bisa memodelkan satu pixel itu untuk backgroundnya itu tidak hanya serta-merta satu warna saja, tapi bisa juga warna yang lain untuk mengakomodasi ketika ada perubahan cahaya atau seperti apa. Oke, ini tadi contohnya. Yang di sebelah kanan tadi kita menggunakan moving average. Terlihat itu masih ada beberapa yang salah. Keduanya sudah kita lakukan operasi morfologi ya, jadi udah ada noise-nya udah hilang semua. Nah, di sini di sebelah kanan kita lihat masih ada background yang terdeteksi sebagai objek, dikarenakan mungkin pada saat frame yang sini itu cahaya untuk bagian di sini itu lebih terang, sehingga karena dia tidak termasuk dalam, tidak mirip dengan template tadi yang ketika nggak ada cahaya maka dia kedeteksi sebagai objek. Sedangkan di penggunaan Gaussian Mixed Model itu udah tidak ada lagi sama sekali di sini. Nah, perbedaan kedua adalah di Gaussian Mixed Model, karena kita memodelkan satu pixel dengan beberapa jenis Gaussian, dia juga bisa mendeteksi mana yang sebenarnya objek, mana yang sebenarnya hanya shadow aja. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, di sini kita lihat ada objek mobilnya, kemudian ada yang abu-abunya, itu adalah shadow-nya. Di sini berarti shadow-nya tinggal, ya berarti distribusi cluster yang berbeda dari si objeknya gitu. Jadi misalkan jadi ini, jadi di sini adalah objek kendaraannya, sedangkan di sininya adalah mungkin adalah shadow-nya lah istilahnya. Seperti itu. Nah, itu dua buah pendekatan yang kita bahas sebelumnya, menggunakan motion lah istilahnya. Kemudian
ada beberapa kelemahan sebenarnya secara umum untuk menggunakan background subtraction. Salah satunya adalah kita asumsikan bahwa yang menjadi objek itu adalah segala sesuatu yang bergerak gitu. Sehingga kalau misalkan objek tersebut tidak bergerak, itu masih kita akan melabelkannya sebagai background gitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah mobil, dia berhenti selama misalkan 10 detik, atau ya 10 detik ataupun 20 detik, itu untuk kedepannya itu bisa kita asumsikan sebagai background dia. Meskipun dia sebenarnya adalah sebuah mobil. Sama seperti yang di sini ada mobil yang berhenti, dan dia tidak bergerak selama beberapa frame, dan di sini dia nggak kedeteksi di hasil objeknya, karena dia tidak bergerak, sehingga warna pixelnya tidak berubah, sehingga kedeteksi sebagai background. Nah, itu permasalahan pertama, dan ini sangat penting banget untuk ketika kita menganalisa video-video di kemacetan lah istilahnya, dimana pergerakannya juga nggak terlalu banyak, mungkin cuman dalam waktu 1 detik cuman sedikit bergeraknya, sehingga itu bisa menjadi masalah tersendiri untuk pendekatan background subtraction. Kemudian juga ada permasalahan occlusion, di mana satu kendaraan itu tidak bisa terlihat secara sepenuhnya karena ditutupi oleh kendaraan lain. Mungkin itu karena bukan hanya spesifik di background subtraction aja, tapi bisa juga di keseluruhan pendekatan. Tapi yang kenapa ini lebih sulit dideteksi di object detection, karena kita tidak bisa memotong menjadi 2. Contohnya, kalau misalkan mobil kedua ini saling deketan, sehingga tidak ada rongga hitam atau rongga foreground di tengah-tengahnya, ini kedua mobil ini bisa kita deteksi sebagai satu mobil saja, gitu, karena mereka berdempetan gitu. Di sini nggak ada background subtraction sendiri, nggak ada fitur atau nggak ada teknik untuk menyelesaikan bagaimana memisahkan, meskipun dia di gambar terlihat seperti berdempetan sehingga tidak ada space di antara keduanya, itu nggak bisa dideteksi sebagai 2 kendaraan berbeda, tetap akan dideteksi sebagai 1 kendaraan berbeda gitu. Nah, terus kelemahan yang ketiga adalah tadi kita asumsikan karena kita merata-ratakan frame untuk dapatin satu template background, kita nggak bisa menggunakan pendekatan ini di kamera yang dinamis dalam artian dia bergerak ke kanan ke kiri ya. Karena kalau bergerak kanan kiri, otomatis tiap pergerakan itu template untuk backgroundnya juga akan berbeda-beda, dan itu akan lebih sulit gitu. Karena kan harus kalibrasi background lagi, nyari template lagi untuk setiap pergerakan. Meskipun cuman bergerak berapa sentimeter atau seperti apa, gitu. Oke, nah ini adalah satu pendekatan dasar untuk mendeteksi objek dari video CCTV untuk traffic ya. Di sini sebenarnya masih banyak lagi pendekatan lain, terutama pendekatan deep learning. Mungkin nanti di sesi kedua akan adalah menggunakan faster RCNN. Tapi kenapa ini masih dibahas? Karena tadi balik lagi ke yang pertama, bahwa di praktiknya nggak cukup hanya kita mendapatkan akurasi yang bagus gitu. Kita juga butuh untuk bagaimana ini bisa jalan secepat mungkin, sehingga waktu antara eksekusi dan pengambilan keputusan hasil dari informasi yang kita dapatkan itu sedikit gitu. Jadi bisa dilakukan secara real time, meskipun penggunaan deep learning sekarang kan ada yang namanya edge computing, di mana kita bisa menggunakan satu microcontroller yang berbeda, di mana itu udah kekuatan komputasinya udah lebih tinggi dibandingkan dengan misalkan Raspberry Pi atau yang lain gitu. Udah ada perkembangan yang lain sih yang mungkin bisa memudahkan penggunaan deep learning di embedded system dan segala macamnya. Oke, itu permasalahan pertama, mendeteksi kendaraan. Anggap itu udah beres. Kemudian yang kedua adalah kita ada namanya tracking kendaraan. Nah, apa sih tracking kendaraan? Objektifnya apa sih? Tadi kita udah mendeteksi di frame pertama itu ada kendaraan mana aja,
di frame kedua itu ada kendaraan mana aja, tanpa ada hubungan antara frame 1 dan frame 2. Sedangkan kalau menggunakan video, itu kan dia time series ya, ada hubungan antara frame 1 dan frame 2. Nah, di sini kita pengen mengasosiasikan objek yang terdeteksi di frame pertama dengan objek yang terdeteksi di frame yang kedua. Mana sih objek yang sama, mana objek yang baru. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya dalam proses satu video itu kita tahu, oh ini sebenarnya objek yang sama, kendaraan yang sama di frame sebelumnya gitu. Kita bisa nge-tracking kendaraan itu bergerak kemana aja gitu. Premisnya adalah kendaraan yang sama di time frame yang berbeda harus diberikan ID yang sama. Jadi jangan ketika di frame satu kendaraan itu dikasih ID 1, ketika di frame kedua dia malah dikasih ID 2 gitu. Oke. Nah, itu tujuannya seperti itu. Aplikasinya di mana? Aplikasinya satunya adalah kita pengen lihat misalkan behavior dari kendaraan tersebut. Jadi apakah dia ugal-ugalan, ataukah dia mengambil jalan yang salah, mengambil lane yang salah, seharusnya di sebelah kanan tapi dia berjalan di sebelah kiri, ataupun mungkin kalau misalkan kita punya jaringan kamera yang banyak, misalkan di 4 persimpangan yang berbeda, ketika satu mobil terlihat di satu simpang, kemudian keluar dari jangkauan kamera tersebut, kemudian masuk lagi ke persimpangan yang kedua, kita bisa menentukan, oh, bahwa mobil yang baru masuk itu adalah sebenarnya mobil yang sama yang kita lihat persimpangan yang pertama gitu. Oke, nah ini contohnya biar lebih kebayang. Ini kita ambil satu gambar pertama di time frame yang ke-20. Yang kedua ada di time frame yang ke-25. Sama-sama kedeteksi ada beberapa kendaraan, kita ambil contoh dua ini aja. Oke, ini misalkan di time frame ke-20 ada kendaraan ini, kita assign dia ID-nya adalah ID 1. Kemudian ya ada fitur warnanya, kemudian ada nomor kendaraannya dan segala macamnya. Terus yang kedua juga kendaraan kedua kita juga kasih ID 2. Di sini juga ada warnanya, ada nomor kendaraan dan segala macamnya. Dan masuk ke time frame yang ke-25, kita deteksi objek lagi, kita mendapatkan objek yang sama, ada 2 buah kendaraan, tapi kita harus mengasosiasikan bahwa oh sebenarnya objek yang ini tuh sebenarnya sama dengan yang objek di time frame yang ke-20, ID-nya sama, ID 1. Dan ini juga ternyata ini adalah ID yang kendaraan yang sama untuk di time frame yang ke-20, yaitu ID-nya ID 2. Seperti itu. Nah, tadi tujuannya udah dijelaskan, sekarang bagaimana caranya? Nah, yang paling sederhana adalah kita menggunakan yang namanya feature tracking. Jadi ketika kendaraan baru pertama kali terdeteksi di time frame ke-20, oke, ini ada 2 buah kendaraan, kita ekstraksi fiturnya. Oke, mungkin kita menggunakan warna. Ini warna merah, dan ini kendaraan ini warna putih. Ketika di time frame yang ke-25, kita ekstraksi objek lagi, kita samakan. Oh, ternyata ini sama, kendaraan ini tuh sama dengan kendaraan yang sebelumnya kita lihat di time frame ke-20. Samanya dari mana? Oh, dari fiturnya, warnanya sama merah, dan segala macamnya istilahnya. Putihnya juga sama, dan itu pergerakannya singkat lah ya, misalnya pergerakannya pendek. Oke, berarti kita asumsikan bahwa yang di sini itu sama dengan yang di sini gitu. Jadi secara singkat algoritmanya adalah kita pertama mengekstraksi fitur dulu, mungkin sebagai warnanya, mungkin shape-nya atau seperti apa. Kemudian kita temukan kendaraan dengan fitur yang paling mirip pada saat di time frame selanjutnya. Nah, itu mungkin nggak cuma yang paling mirip, tapi juga yang paling dekat dengan kendaraan tersebut. Karena bisa jadi ada mungkin mobil merah di sini, tapi karena kecil kemungkinan dari satu titik di sini tiba-tiba langsung ke sini, sedangkan ada yang lebih mirip di sini, maka kita pindahnya ke sini. Kita deteksinya itu sebagai objek samanya di situ gitu. Jadi nggak cuma serta-merta harus sama fiturnya, tapi mungkin juga yang paling dekat jaraknya dengan histori sebelumnya. Nah, di sini
algoritmanya yang kita coba bahas adalah mean shift namanya. Kita meng-tracking menggunakan histogram. Di sini dia satu kendaraan dia direpresentasikan sebagai histogram dari warnanya. Meskipun secara teori sih bisa apa aja gitu, selama itu bisa kita representasikan sebagai sesuatu yang bisa kita bandingkan dengan pixel yang lain. Nah, kemudian setelah tadi kendaraan udah direpresentasikan sebagai histogram warna, pixel juga kita representasikan, setiap pixel juga kita representasikan sebagai histogram warna juga. Kemudian selanjutnya adalah kita temukan satu pixel area yang memiliki histogram yang sama gitu. Kemudian center dari area tersebut, poin tengahnya itu kita anggap sebagai lokasi terbaru dari objek tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya nih, saya punya satu kendaraan, mobil. Oke, dari mobil ini kita ekstraksi fiturnya, fitur warna. Otomatis kan ada berbagai macam ya. Misalkan ini kalau untuk histogramnya, misalkan di 8 pertama itu mewakili warna merah, 8 kedua mewakili warna biru, 8 kedua mewakili warna hijau misalkan. Antara 0 sampai 100, jumlah pixel yang merahnya sekian berapa, jumlah pixel yang merahnya misalkan 50 sampai 70 berapa, dan segala macamnya. Ini fitur dari kendaraan tersebut. Nah, kemudian sama, kita juga mengekstraksi fitur dari setiap pixelnya. Pixel yang di sini histogramnya seperti apa, pixel yang di sini histogramnya seperti apa gitu. Asumsinya kalau misalkan kendaraannya sama, otomatis pixel di sekitarnya juga akan sama. Nah, contohnya seperti apa? Ini contoh hasil ekstraksi kemiripan fiturnya ya. Ini kita ambil sebagai contoh adalah kendaraan warna merah. Ini kita lihat adalah hasil ekstraksi fitur per pixel yang sesuai dengan kendaraan merah tersebut. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya ada beberapa banyak, ada 1, 2, 3, 4 kendaraan lain, tapi yang saya ingin coba telusuri adalah yang ini kita lihat dimerah-merahkan. Di sebelah kiri ada kendaraan warna hitam, tapi nggak terdeteksi di sini. Kenapa? Karena pixelnya berbeda, komposisi pixelnya berbeda. Yang ini warna merah, ini warna hitam gitu. Jadi dia tidak terlihat di sini gitu. Sedangkan di sini ada sedikit merah-merahnya. Kenapa? Ternyata di sini juga ada kendaraan yang berwarna merah gitu. Tadi karena kita merepresentasikan kendaraan menggunakan fitur warna, otomatis ini sangat sensitif terhadap warna. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ini untuk men-tracking kendaraan yang warnanya sama dan banyak, nah mungkin itu akan jadi kelemahan juga di sini. Oke, ini contohnya. Contoh hasil trackingnya. Oke, ini masih agak sedikit miss sedikit karena mungkin hasil deteksi objeknya juga tidak terlalu sempurna. Ini hanya saya coba menggunakan apa yang udah ada di OpenCV. Jadi kalau teman-teman pengen nyoba, di Python itu ada tools modul namanya OpenCV, dan itu cukup populer, jadi banyak tutorialnya. Di situ segala jenis yang kita bahas sebelumnya ini udah tersedia semua di sana gitu. Mulai dari deteksi objek, Gaussian mixed model, mini shift, dan segala macamnya, itu semua ada di sini. Oke. Nah, tadi sebagai catatan, kelemahannya apa? Pertama, kelemahannya itu dia bergantung pada fitur apa yang kita pilih untuk mewakili kendaraan dan mewakili pixelnya. Kalau tadi kita menggunakan warna, otomatis ya kalau misalkan dia warna, ada kendaraan lain warna yang sama, itu bisa jadi mismatch gitu. Kemudian juga salah satu yang bisa kita gunakan selain warna adalah tekstur edge atau tepi-tepinya, itu bisa kita gunakan juga. Terus yang kedua adalah ini hasilnya juga bergantung pada hasil deteksi objek. Kalau misalkan deteksi objeknya dari satu gambar satu kendaraan, kita hanya berhasil mendeteksi setengah bagiannya aja,
nanti ketika tracking juga hasilnya nggak akan, dia akan hanya menggunakan informasi setengah itu aja gitu. Nah ini mungkin karena satunya adalah karena Minchief ini algoritma yang cukup sederhana dan hanya digunakan untuk tracking yang emang udah jelas objeknya seperti apa. Dan di sekitarnya juga nggak ada objek yang similar dari segi fitur yang kita gunakan. Nah selain itu juga ada beberapa pendekatan yang lain yang mungkin kalau misalnya dibahas, satu saya juga mungkin tidak punya kemampuan yang cukup mendalam di situ. Yang kedua juga kalau dibahas tidak akan bisa dalam waktu satu kali pertemuan. Ada yang menggunakan command filter, ini yang cukup populer karena ini digunakan terutama di robotika untuk memanage pergerakan robot dan segala macamnya. Kemudian ada KLT ya, Canada Lucas Tomasi, terus ada juga Optica Flow. Ini beberapa aja sih. Oke, itu yang nomor 2. Yang pertama tadi deteksi objek, kemudian kita udah berhasil nge-trackingnya. Yang terakhir adalah kita akan mencoba untuk menghitung kecepatan. Bagaimana kita bisa menggunakan hasil deteksi objek dan tracking itu untuk memprediksi kira-kira kecepatan dari kendaraan tersebut berapa gitu. Objektifnya sederhana ya, karena ya kita pengen melihat berapa sih kecepatan kendaraan tersebut. Aplikasinya di mana? Ya, misalkan kita pengen lihat kalau misalkan kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan yang melebihi batas, kita bisa lihat, oh ini secara otomatis kita bisa mendendanya ya, memberikan fine lah istilahnya, automatic speeding ticket. Nah, di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, dua sebelumnya kita tidak membutuhkan apapun dari scene-nya ya, dari kondisi di lapangannya. Cukup hasil dari image videonya. Sedangkan kalau di sini kita membutuhkan hasil perhitungan sebenarnya yang ada di dunia nyata, biar kita tahu bahwa satu pixel itu mewakili berapa meter lah istilahnya seperti itu. Kita harus ada bandingan ground truth sebenarnya. Nah, tapi setelah kita punya itu sebenarnya pendekatannya cukup sederhana seperti yang kita teman lihat. Nah, ini semuanya berbasiskan pada yang namanya perspective transformation, di mana perspective transformation itu kita dari satu gambar kita bisa memilih 4 buah titik. Nah, nanti 4 buah titik itu kita bisa seolah-olah kita bisa buat sebagai segi 4 yang sempurna gitu, seperti ini. Jadi kita ambil 4 titik yang di gambar awalnya dia itu agak miring. Ketika kita lakukan transformasi perspektif, dia bisa jadi datar seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita bisa mendatarkan lah istilahnya gambar yang ada di kamera kita. Kan gambar di kamera kita tuh berbeda-beda ya. Sebenarnya kalau misalkan mau deteksi kendaraan, kecepatan kendaraan cukup misalkan kameranya ditempatkan di sini, misalkan di sebelah kanan menghadap sebelah sini. Jadi ya tinggal satu sisi aja gitu. Cuman kalau yang seperti itu, satu, informasi yang didapat tidak akan sebanyak ketika kita meletakkan kameranya di posisi seperti ini gitu. Kalau hanya satu side aja menghadap sisi ini, kita tidak bisa mengekstraksi misalkan nomor lisensinya, kemudian juga nggak bisa mendeteksi dia itu berada di line keberapa. Ini kan ada 3 line, yang 1, 2, 3. Apakah di line pertama, line kedua, line ketiga gitu. Atau mungkin kita juga bisa letakkan kameranya di atas di sini menghadap ke bawah banget, sehingga kita bisa mendeteksi dengan tepat jumlah kendaraannya. Tapi tetap sama lagi kembali ke yang tadi, kita nggak bisa banyak mendapatkan informasi seperti nomor kendaraan dan segala macamnya gitu. Nah, dengan di sini mungkin untuk mendeteksi itu masih ada banyak yang harus teknik yang digunakan untuk mengatasi tadi shadow dan segala macamnya, atau oklusi dan segala macamnya. Tapi di sini kita bisa menggunakan hasil satu posisi ini untuk mendapatkan banyak informasi. Nah, di sini saya udah coba membuat segi 4 yang sejajar mungkin dengan yang sebenarnya, karena saya tidak tahu di kondisi sebenarnya itu apakah memang benar sejajar atau tidak. Tapi untuk sekarang asumsikan ini adalah
hasil anotasi dari ketika kita memasang kamera ya. Ini adalah area segi 4. Dengan menggunakan perspektif transform, kita bisa mentransform itu menjadi seperti ini, seperti yang kedua, persegi panjang lah istilahnya. Nah ini untuk mengukur kendaraan, kalau misalkan udah kita petakan seperti ini akan jauh lebih mudah, karena kita tadi tinggal kita lihat di frame. Kalau misalkan ini adalah panjangnya 15 meter ya, ketika di frame pertama kendaraannya di sini dan frame kedua kendaraannya ada di sini, kita tinggal ekstraksi nilai X-nya aja. Jadi misalkan ini adalah Y, ini X, oke, posisi X-nya berapa, kita kalikan sebagai 15 meter, oh itu adalah pergerakan per meternya gitu. Nanti tinggal kita kalikan dengan satu frame itu berapa, 1 second itu berapa frame, kita dapat pergerakan meter per secondnya, seperti itu. Nah, kenapa harus kita lakukan perspektif transform? Ya, karena pertama, lebih memudahkan kita untuk mengkalkulasi jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Yang kedua tadi, karena tidak semua kamera posisinya ada di atas. Kalau misalkan posisi kamera ada di atas, ya kita secara default akan dapat gambar seperti ini gitu. Tapi ya otomatis task yang lain yang membutuhkan mungkin gambar bagian depannya tidak bisa secara optimal kita laksanakan gitu. Nah, kelemahannya adalah ini hanya bekerja di jalan yang lurus istilahnya lah ya. Kalau misalkan kita punya kamera yang mengawasi jalan yang berbelok, itu akan lebih sulit lagi untuk mendeteksi kecepatannya. Karena memang kalau misalnya seperti itu, mungkin penggunaan kamera bukan sensor yang tepat gitu. Tadi kita udah tahu berapa jaraknya. Kalau misalkan kameranya itu adalah 25 frame per second, ya pengukuran kecepatannya sederhana, tinggal berapa jarak yang dia tempuh, kemudian jumlah jarak tersebut dia lalui dalam berapa frame, dibagikan 25 karena 1 detik itu adalah 25 frame, dan itu adalah kecepatan meter per detiknya. Oke, ini video yang terakhir. Ini aproksimasi aja, soalnya pertama saya tidak tahu ukuran sebenarnya, karena ini ngambil data dari internet. Yang kedua, kita nggak tahu ground truth-nya seperti apa, jadi tidak bisa mengevaluasi apakah ini benar atau tidak. Seperti itu. Kira-kira idenya seperti itu. Oke, sebagai penutup, tadi kita sedikit bahas itu sebenarnya metode yang kita bahas itu sebenarnya metode yang cukup kuno istilahnya, karena emang itu dikembangkan di awal-awal kemunculan computer vision untuk permasalahan traffic monitoring. Sedangkan sekarang di zaman 2020 ini masih sudah banyak metode dan juga perkembangan infrastruktur yang bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi gitu. Bahkan tadi penggunaan deep learning untuk object detection. Salah satu yang terkenal adalah YOLO, You Only Look Once, itu kan menggunakan deep learning untuk bisa mendeteksi objek-objek dalam satu kamera, dalam satu gambar itu. Jadi tidak harus dalam satu video, konteks videonya seperti apa, tapi cukup satu kamera, satu gambar, kita bisa deteksi, oh di sini ada mobil, di sini ada orang, di sini ada sepeda, ada segala macamnya gitu. Meskipun otomatis harus dengan seperti penggunaan deep learning, pendekatan deep learning lainnya itu menggunakan data training ya, kita harus mulai bisa tahu, oh ini loh yang kendaraan, ini loh yang sepeda, ini loh yang orang, dan segala macamnya. Nah, biasanya ini nggak visible karena mungkin kalau penggunaan deep learning itu tidak bisa menggunakan resource yang biasa-biasa aja gitu. Kita butuh komputasi yang tinggi, kita butuh bandwidth yang tinggi juga untuk mentransfer gambar dari yang sensor ke server untuk mengcompute itu, dan juga nggak terlalu visible untuk real time, sejauh yang saya tahu gitu. Cuman sekarang seperti yang saya bilang tadi di awal, kita ada investment di edge computing, di mana kita sekarang udah punya sejenis Raspberry Pi, seukuran Raspberry Pi, yang
kekuatan komputasinya tuh tinggi gitu, setara mungkin dengan GPU atau seperti apanya gitu. Dan itu mungkin bisa membuat pendekatan deep learning itu visible untuk di embed di traffic monitoring gitu. Jadi yang normalnya harus membutuhkan processing yang lama dan harus ditransfer dulu ke server yang lain, sekarang dengan menggunakan ini, ya kita bisa tempel aja di kamera menggunakan edge computing yang komputasi powernya lebih tinggi, kita bisa dapetin hasilnya gitu. Terus yang kedua adalah yang saya tunjukkan tadi itu sebenarnya sedikit saja, dan ada beberapa task lain sebenarnya yang ada di traffic monitoring. Satunya adalah klasifikasi kendaraan, apakah ini mobil, kalau mobil apakah mobil Toyota, mobil Xenia, Avanza, dan segala macamnya. Terus kita juga bisa mendeteksi nomor registrasi kendaraannya seperti apa, dan segala macamnya. Terus yang tadi kita sempat bahas sedikit tapi sebenarnya cukup kompleks, itu adalah men-tracking lintas kamera. Kalau misalnya kita ada kamera di beberapa titik yang berbeda, satu mobil kelihatan pertama di kamera pertama, terus keluar dari area itunya observasinya, masuk ke dalam kamera kedua, kita harus tahu bahwa mobil ini sebenarnya adalah mobil yang sama di ketika kita lihat di kamera yang pertama sebelumnya. Dan masih banyak lain sebenarnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita masuk ke Q&A ke Mas Moderator, silakan. Iya, terima kasih kepada pertama yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Dari teman-teman sekalian, ada yang ditanyakan boleh masuk ke kolom chat publik untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang tadi disampaikan. Mungkin dari saya ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Pak. Apakah ada approach yang memungkinkan untuk mengetahui jumlah orang yang ada di dalam suatu kendaraan? Itu pertama ya. Oke. Nah, yang kedua, untuk mengaproksimasi kecepatan pada kendaraan yang cukup presisi, aproksimasinya itu membutuhkan detail seperti apa sih, Pak? Apakah ada butuh nilai tinggi kamera atau butuh nilai panjang lintasan di jalan tersebut dan lain sebagainya, itu seperti apa kira-kira untuk mencapai aproksimasi yang bisa kita bilang cukup presisi seperti itu? Oke. Saya nyoba jawab yang pertama dulu. Untuk masalah mendeteksi seberapa banyak objek yang ada di dalam kendaraan ya, saya kurang tahu apakah itu visible atau enggak. Soalnya kalau untuk biar itu bisa dilaksanakan, otomatis kan kita harus punya kamera dengan resolusi yang tinggi biar bisa mendeteksi isi dari kendaraan tersebut gitu. Tapi kalau secara teoretis sebenarnya sepertinya bisa-bisa aja kita menggunakan pendekatan yang sama seperti object detection yang lain. Tapi sejauh ini saya belum menemukan, atau mungkin saya nggak pernah nyari sih, untuk masalah mendeteksi seberapa banyak sejumlah orang yang ada dalam kendaraan gitu. Soalnya kalau misalnya untuk traffic kan biasanya penggunaannya kameranya cukup tinggi dan resolusinya juga nggak terlalu sebegitu tinggi lah istilahnya. Sehingga untuk ketika kita zoom in di kendaraan, setiap kendaraan itu masih resolusinya terlalu rendah untuk bisa kita anotasi, oh ini ada berapa. Plus juga ditambah mungkin beberapa kendaraan juga kaca depannya atau kaca samping dan kaca belakangnya itu tidak bisa tembus pandang lah istilahnya. Jadi cukup sulit sih. Tapi sejauh ini saya belum menemukan atau belum riset lah istilahnya untuk masalah yang seperti itu. Nah terus yang kedua, ya sebenarnya ada pendekatan lain. Ini kan saya cuman membahas satu pendekatan yang memungkinkan untuk mendeteksi kecepatan. Dan itu mungkin cukup bisa bekerja kalau misalkan kita tahu pengukuran di bawahnya gitu. Tapi ada juga pendekatan lain yang kita tidak harus mengetahui pengukuran jarak jarak sebenarnya, tanpa harus kita memappingkan antara satu
satu gambar hasil deteksi ke bentuk yang persegi panjang itu. Nah, itu otomatis membutuhkan data yang berbeda. Pertama mungkin membutuhkan sudut peletakan kamera, kemudian membutuhkan berapa meter jarak antara kamera dengan di bawahnya dan segala macamnya. Itu ada penelitiannya sendiri. Di sini saya cuma sampaikan yang pertama mungkin yang saya cukup familiar, yang kedua mungkin memang lebih sederhana untuk kita lihat kita. Itu aja sih. Oke, gimana moderator? Saya langsung masuk. Saya bisa langsung masuk ke sini. Boleh sih Pak. Oke, untuk mengukur kecepatan apakah bisa dimodifikasi untuk mengukur jarak dari kamera? Ya, tapi tidak hanya serta-merta hanya menggunakan jarak dari kamera saja. Kita harus memperhitungkan sudutnya dan segala macamnya. Itu ada pendekatan tersendiri lah istilahnya. Arsitektur apa yang digunakan untuk membuat sistem monitoring secara real time? Sebenarnya sih intinya kan balik lagi tadi dari kamera kita harus mentransfer lah istilahnya gambar tersebut ke satu tempat untuk diproses. Kemudian dari proses itu baru bisa kita tampilkan di command center-nya. Nah, itu tidak hanya satu komponen aja yang harus mensupport semuanya. Misalkan kalau misalnya kita kameranya bagus tapi ketika bandwidth untuk mentransfer image-nya kurang, ya otomatis kita nggak bisa dapat kecepatan real time kan. Jadi kita harus semua komponen tersebut harus menyesuaikan gitu. Jadi kalau misalkan bandwidth-nya kecil, otomatis kita menggunakan kamera dengan resolusi yang kecil sehingga ya kita bisa mentransfer gambarnya itu lebih cepat gitu. Apakah saat penggunaan vehicle tracking hasil ditampilkan selalu akurat atau ada faktor-faktor lain mempengaruhi dari hasil berdasarkan objek itu? Oh bisa. Kalau misalnya kita menggunakan tadi ya kasus utamanya background subtraction lah istilahnya. Nah itu kalau misalkan salah satunya adalah misalkan warna. Kalau misalkan warnanya ada kendaraan yang sama, kan hasilnya tadi bisa jadi meleset. Ataupun tadi hasil deteksi objeknya dua buah kendaraan ternyata terdeteksi sebagai satu. Gitu. Kan berarti itu dari segi representasi kendaraannya juga udah berbeda sehingga kita bisa kedepannya hasilnya juga bisa tidak sesuai. Apakah model atau tipe kendaraan bisa diklasifikasikan secara otomatis? Oh bisa banget. Justru ini ada risetnya yang emang memfokuskan untuk dari satu buah kendaraan itu kita bisa mengekstraksi detail-detailnya seperti apa, tahun pembuatannya, mereknya, dan segala macamnya lah, sampai nomor kendaraan dan segala macamnya. Itu ada. Tapi ya balik lagi itu butuh kalau untuk pendekatan background subtraction kayaknya sejauh saya yang tahu nggak bisa, harus menggunakan pendekatan deep learning karena itu mungkin yang lebih mumpuni untuk mengklasifikasi sedetail itu, dan tentunya kita butuh dataset yang banyak. Setahu saya udah ada dataset untuk itu, fine grain vehicle classification, mungkin teman-teman bisa nyari. Standar kamera yang digunakan untuk mendeteksi kendaraan itu tergantung sih sebenarnya. Kalau misalkan hanya untuk kalau teman-teman untuk mendeteksi tas yang pengen di solve itu cuma mendeteksi jumlah kendaraan aja, ya kamera biasa misalkan untuk resolusi mungkin 720 mungkin udah cukup lah ya, atau mungkin lebih dari itu, tergantung posisinya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau masuk ke dalam pendeteksian nomor kendaraan, pendeteksian jenis-jenis tipe-tipe kendaraan dan segala macam, otomatis kan kita harus butuh hasil gambar yang sejernih mungkin lah, karena itu sangat berpengaruh pada hasil deteksi kita, hasil klasifikasi kita gitu. Kita nggak mungkin bisa mengklasifikasi sedetail itu kalau misalkan hasil deteksi objek kita frame-nya itu cuma misalkan 480 pixel seperti itu. Klasifikasinya berarti belum diimplementasi di Indonesia Pak ya? Saya nggak tahu deh. Kebetulan kan di perusahaan saya tidak mengimplementasi untuk kasus di traffic monitoring, kasusnya di yang lain. Tapi mungkin teman-teman bisa coba
mungkin nanti bisa ngundang yang emang perusahaannya tuh bergerak di bidang traffic monitoring gitu. Soalnya kalau yang saya tahu, kalau untuk counting kan udah ada ya di tol-tol, mungkin orang udah pernah lihat ada secara otomatis jumlah parkir kendaraan yang tersedia dan segala macamnya itu mungkin salah satunya bisa menggunakan computer vision. Tapi apakah sebagai klasifikasi kendaraan, saya nggak tahu apakah itu kita udah ada dan udah pernah digunakan di Indonesia, saya belum tahu ya. Oke, apakah Freddy bisa mengatur kendaraan atau objek sebenarnya? Ada sih riset yang seperti itu. Kalau misalnya kita udah tahu, contoh ya, mana tadi? Oke, contoh, ini kan kita istilahnya udah tahu jarak sebenarnya. Sedangkan kalau misalkan ada kendaraan, kita bisa mengetahui posisi kanan sama posisi kiri. Ya mungkin ini masih agak ada distorsi karena hasil mapping, tapi secara teori kita bisa mendapatkan yang bagian sebelah bawahnya. Itu bisa menggunakan vanishing point. Mungkin saya tunjukkan ya. Kebetulan ini salah satu referensi saya waktu saya tesis dulu. Nah, di sini kita bisa membentuk 3 dimensi menggunakan yang namanya vanishing point. Nah, ketika kita udah dapat bentuk model 3 dimensi, tadi kan kita sejauh ini hanya menggunakan 2 dimensi aja seperti ini. Nah, ketika kita udah bisa mendeteksi 3 dimensi seperti yang ini, dan kita udah tahu ukuran dunia nyatanya, panjang jalannya sekian, oke, berarti rasio ini cuman sekian persennya. Sekian persen itu dikali panjang sebenarnya adalah sekian persen. Oke, berarti kita udah bisa tahu ukuran sebenarnya kendaraan tersebut seperti apa. Udah ada. Cuman apakah udah diimplementasi di Indonesia, saya nggak tahu deh. Apakah ini dapat digunakan di malam hari? Enggak, sejauh ini saya tahu enggak. Dan emang agak sulit sih. Kalau untuk malam hari biasanya pendekatannya bukan pendekatan yang sama, karena backgroundnya palingan juga tidak bisa terdeteksi ya, karena sangat bergantung pada cahaya. Biasanya dia menggunakan lampu kendaraan untuk mendeteksi jumlah kendaraannya gitu. Jadi lampu itu direpresentasikan sebagai sebuah kendaraan. Jadi kalau mengukur kecepatannya, yang ukurnya dari kecepatan lampu tersebut, karena kalau misalkan di malam dan cahaya juga minim, yang bisa visible di komputer biasanya cuma lampu tersebut gitu. Apakah ada dataset kendaraan? Kalau Indonesia kayaknya nggak ada deh. Setahu saya sih belum ada. Mungkin kita bisa buat satu saat. Bisa jelasin yang memang dikerjakan Pak untuk contoh OpenCV ini? Bisa jelasin yang memang dikerjakan Pak untuk? Oh, maksudnya kodenya? Oke, mungkin nanti kalau kodenya saya bisa sharing. Mungkin ya sih. Ini saya karena cuman dalam beberapa hari aja, jadi saya coba sekilas saja. Jadi tidak sebagus yang seharusnya. Yang penting bisa cocok untuk demonya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang ingin lihat kodenya, nanti saya coba sharing ke panitianya setelah ini. Oke, ada lagi? Untuk subjek bisa diinformasikan ke dalam bahasa Pemrograman. Kalau saya sih sejauh ini yang paling mudah Python sih, karena satu supportnya juga untuk OpenCV udah cukup bagus. Terus lebih mudah untuk lebih mudah untuk dipelajari dibandingkan kalau menggunakan C++ atau yang lain gitu. Mengenai real object tadi, lihat screen-nya. Oh ya, waduh. Nanti mungkin kita lanjut lagi. Apakah struktur neural network itu untuk mendeteksi mapol kendaraan dari jarak dekat
tetap perlu deteksi kendaraannya terlebih dahulu atau bisa langsung? Tidak juga sih. Kalau misalkan fokus kita hanya menggunakan untuk mendeteksi nomor kendaraan, ya kita bisa men-training classifier hanya untuk mendeteksi region. Untuk kalau misalnya kita tujuannya hanya untuk mendeteksi nomor kendaraan, kita tinggal men-training classifier yang khusus untuk mendeteksi nomor kendaraannya aja, tanpa harus mendeteksi keseluruhan kendaraan. Tapi ya biasanya kalau untuk traffic monitoring system kita pengen satu sistem yang nggak cuma menyelesaikan satu masalah gitu. Semua masalah yang kita bisa mungkin selesaikan dalam menggunakan kamera kita selesaikan juga gitu. Kalau bisa, tapi apakah kalau di praktiknya kayaknya kemungkinan. Karena kita harus deteksi dulu objeknya, karena itu bisa digunakan untuk analisa yang lain. Setelah objeknya terdeteksi, baru kita deteksi bagian dari nomor kendaraannya. Apakah struktur untuk network itu disusun custom? Kita bisa langsung pakai seperti YOLO, mana yang lebih optimal? Kalau menurut saya sih, sepengetahuan saya di dunia industri itu, sejauh ini kalau untuk YOLO udah cukup memadai untuk kasus biasa gitu, deteksi objek dan segala macamnya. Itu kan kalau untuk YOLO kan kita tinggal menyediakan data training yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ya kalau misalnya tujuan kita udah bisa dihandle oleh YOLO, kayaknya daripada kita membuat custom layer sendiri, ya boleh sih untuk kebutuhan riset, tapi sejauh ini karena hasilnya juga cukup bagus dan kodenya tersedia bebas, kita tinggal membutuhkan data training, ya tinggal di training di YOLO aja gitu. Karena kalau di industri kan sebenarnya kita nggak terlalu memikirkan apakah kita membuat sendiri atau menggunakan yang lain selama itu convenient lah istilahnya. Kita tinggal nyediain data trainingnya, terus dideteksi yang bagus, ya udah, nggak perlu harus ini harus custom, enggak. Yang penting problemnya solve, oke. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Yuk sama-sama, semoga amin, semoga semua yang di sini juga selalu sehat dan semoga ilmunya bermanfaat. Untuk localization dan recognition ada teknik yang digunakan. Saya belum pernah masuk ke sana sih. Tapi kalau secara teori sih kayaknya hampir sama. Untuk pertama otomatis langkahnya adalah mendeteksi area mana yang merupakan nomor kendaraan. Setelah itu dapat, baru kita menggunakan OCR, Optical Character Recognition. Jadi kita bisa, oh ini nomor kendaraannya, gambar nomor polisinya ini, oke bisa kita ekstraksi menggunakan OCR. Oh ini tuh B325 segala macamnya gitu. Metode ekstraksi fitur apa yang lebih bagus untuk mendeteksi kendaraan? Apa ya? Banyak sih. Dan bagus itu relatif. Kalau misalkan cuma untuk sekedar mencoba, ya motion aja, warna aja bisa gitu. Cuma kalau misalkan untuk yang standar industri kan ada banyak yang harus kita lihat gitu. RCN bisa, tapi ya tadi kita harus lihat tagging dulu. Tapi RCN kan seingat saya itu waktu eksekusinya juga cukup lama dan nge-trainingnya juga cukup lama sih. Jadi kalau di Indonesia kita nggak bisa mencoba-coba kecuali kalau misalkan emang kita punya resource yang gede. Gitu. Ada dua teknik deteksi area menggunakan neural network dan menggunakan edge detection. Kira-kira metode ini mana yang lebih optimal? Kalau misalkan pertanyaannya menggunakan neural network atau menggunakan metode yang standar, computer vision standar, ini balik lagi ke pertama jumlah, apakah teman-teman punya data training yang mumpuni. Sebagus apapun metode deep learning ataupun neural network teman-teman, kalau misalkan data training yang tidak representatif, hasilnya sama aja gitu. Terus aplikasinya seperti apa? Kalaupun misalkan menggunakan edge ataupun menggunakan color, itu bisa menyelesaikan permasalahan teman-teman, ya udah stick dengan itu aja, tanpa harus oh ini pakai deep learning nih, coba-coba yang lain. Coba-coba sih nggak masalah, cuman kalau untuk di industri yang penting problemnya solve dulu gitu, mau menggunakan edge kah, mau menggunakan neural network. Dan kalau misalnya
sejauh ini kalau kita menggunakan neural network itu kendalanya adalah di data training. Gitu. Itu agak pertama agak sulit untuk mengkoleknya yang spesifik ke Indonesia ya. Soalnya kalau untuk luar negeri mungkin banyak, tapi kan kendaraan di luar negeri meskipun kalau deteksi kendaraan bisa sama, tapi kalau misalkan untuk yang detail lainnya, nomor kendaraan dan segala macam itu kan bisa berbeda. Seperti itu. Oh, untuk license ya. Kalau license sih saya lebih cenderung menggunakan neural network sih. Saya kalau edge itu kayak edge candy detector itu gak tahu, saya belum nyoba juga sih. Tapi saya lebih prefer kalau misalkan data training yang banyak, saya lebih prefer ke neural network. Apakah untuk license plate recognition harus menggunakan kamera dengan resolusi tinggi, Pak? Ya, maksudnya untuk dapat, yang penting kan intinya kita bisa mendapatkan secara itu, Pak. Nggak jelas juga sih, secara clear lah license plate-nya. Kalau misalnya mau menggunakan kamera resolusi yang lumayan, yang sedang, bisa aja, tapi posisinya adalah ya kameranya direndahkan gitu, tidak bisa dari yang jauh. Kalau misalkan kameranya resolusi yang tinggi, kan kita bisa lebih fleksibel untuk menempatkannya agak jauh di atas gitu. Karena meskipun agak jauh di atas, hasilnya masih kelihatan. Pandangannya mengenai kualitas data untuk Indonesia. Kalau untuk private company sih, saya rasa beberapa company udah mulai emang membuat data yang emang udah saya katakan cukup bagus lah, terutama di industri di perusahaan yang saya bidangi ya. Karena sebenarnya saya areanya adalah teks, jadi di perusahaan saya itu ya emang data teks kita itu udah cukup banyak, hasil analisisnya juga udah cukup lumayan banyak untuk permasalahan-permasalahan yang umum, kayak misalkan kalau tahun Uner, Postek, sentimen, dan segala itu kita udah banyak, kita udah develop program yang banyak. Tapi sayangnya ya kalau misalkan untuk industri ya biasanya itu dibatasi hanya untuk perusahaan itu saja gitu. Saya pengen sih, idealnya sih kita ada satu inisiatif untuk ya membuat dataset yang bisa terbuka lah istilahnya, biar semuanya bisa nyoba gitu. Karena kan kalau misalkan cuma disimpan di satu perusahaan atau satu grup tertentu kan, ya kalau misalnya kita pengen mengembangkannya kan agak susah gitu. Kalau bahasa Inggris saya yakin banyak kok. Bahasa Inggris untuk teks, untuk video, audio semuanya banyak. Pada kasus ini hanya menggunakan video pada mobil pada jalanan sepi. Ya, bagaimana jika dicoba pada yang menyeberang? Kalau menyeberang, apakah objek yang kedeteksi? Ya, dia kedeteksi sebagai objek. Tapi itu kan kita bisa handle dengan cara kita bisa lihat dimensinya. Kan otomatis dimensi mobil dengan dimensi orang kan beda. Kalau orang kan karakteristiknya mungkin lebih panjang dan lebarnya kecil gitu. Sedangkan kalau mobil kan lebih agak proporsional lah istilahnya. Jadi kalau misalkan ada deteksi objek-objek seperti itu, ya kita bisa hilangkan aja, bisa kita filter. Oke, mungkin itu aja, Mas Moderator.